Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul di mana judul ini ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Tetapi judul yang ingin saya ambil, apa yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu ketika manusia itu masih berharap untuk kembali terhadap diri kamu? Apakah yang dia lakukan melalui unsur yang tidak baik, atau mungkin untuk mengemis terhadap diri kamu? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi karakter yang pernah dia tuangkan ketika bersama dengan diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ketika saya mengangkat kartu ini seperti menggambarkan situasi yang dia tuangkan, yang dimana karakter tersebut memang tidak baik. Tidak baik dalam arti apa? Orang yang selama ini kamu prioritaskan terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu memberikan suatu ekspektasi yang terlalu tinggi, di mana ekspektasi untuk memaksa diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu King of Wands, yang dimana raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang inilah yang saya kategorikan bahwasannya manusia tersebut jauh lebih mementingkan diri sendiri daripada lebih mementingkan komitmen yang ketika diri kamu memberikan apa yang sudah kamu berikan secara tanggung jawab. Ya, ibaratnya
orang yang selama ini kamu prioritaskan. Seperti seseorang ketika diri kamu memberikan perkataan yang cukup membuat diri dia tersinggung, dia akan selalu mengungkit perkataan tersebut. Tetapi ketika manusia itu sudah melakukan yang namanya kesalahan yang begitu sangat fatal, kesalahan itu tidak perlu untuk dibahas. Sementara kesalahan yang dia lakukan itu sudah benar-benar membuat diri kamu merasa terluka, merasa seperti orang yang kecewa, seperti merasa sangat runtuh. Ya, lagi-lagi saya akan mengategorikan antara diri kamu dengan manusia yang kamu prioritaskan. Itu tidak ada yang namanya kebalansan, tidak ada keseimbangan. Kamu selalu diperlakukan secara kasar ketika dia tidak kamu pedulikan, ketika kamu telat untuk memberikan komunikasi. Lagi-lagi manusia itu akan memberikan perkataan yang begitu sangat kasar. King of Wands, kalaupun saya mencoba untuk mengkaitkan dari judul yang saya katakan tadi, apa yang ingin dia lakukan ketika dia ingin berharap untuk kembali terhadap diri kamu? Sepertinya ini manusia akan selalu memantau diri kamu. Memantau dalam arti apa? Karena memang dia merasa kepo dengan kehidupan kamu. Di mana rasa kepo yang dia miliki karena memang manusia tersebut merasa sensitif ketika diri kamu lebih mementingkan bagaimana situasi yang seharusnya kamu prioritaskan, di mana ketika kamu sudah menutup seluruh komunikasi terhadap manusia itu. Dia masih memantau diri kamu, seakan-akan ini manusia tidak mau ketinggalan informasi mengenai perubahan kehidupan kamu, mulai dari hal sekecil apapun sampai ketika kamu merasa seperti orang yang gembira. Muncul kartu The World, The World yang lebih mendominasi terhadap situasi batin yang mengarah terhadap kondisi spiritual. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata batin, ya ini manusia hanya bisa memberikan suatu ekspektasi secara batin agar batin dia ini selalu terkoneksi terhadap diri kamu. Karena secara kenyataan mungkin sulit untuk dia menyatukan koneksi tersebut. Dia akan selalu mencoba untuk mengingat bagaimana bayangan kamu, bagaimana memori yang pernah kamu berikan berupa kenangan baik. Muncul kartu The Hermit. The Hermit, unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, bisa saja kartu The Hermit ini menggambarkan situasi yang sedang dia alami, di mana situasi tersebut penuh dengan rasa ketakutan. Ada ketakutan yang tidak mendasar, tetapi ketakutan ini seakan-akan membuat diri dia merasa untuk mengasingkan diri, merasa untuk menarik diri, merasa untuk membatasi diri dari ruang lingkup terhadap siapapun. Membatasi diri, mengunci diri karena memang situasinya manusia itu lagi terpuruk. Kalaupun saya mengategorikan kartu The Hermit ini terhadap judul yang saya katakan tadi, kemungkinan besar ini manusia cara diri dia untuk berharap untuk bisa kembali terhadap diri kamu, karena memang ini manusia seperti mencoba untuk menyesali apa yang pernah dia perlakukan terhadap diri kamu. Ya, ibaratnya kalau saya contohkan ini manusia berada di dalam ruang lingkup yang benar-benar dalam posisi sendiri. Posisi kesendirian itu akan selalu membuat koneksi batin dia
yang dimana batin dia ini merasa masih membutuhkan pencerahan kamu. Pencerahan yang saya katakan ini dia sampaikan melalui apa? Mimpi. Dia akan selalu mencoba untuk membawa bayangan kamu di dalam mimpi dia, di mana ketika dia bisa mengeksekusikan melalui mimpi, mimpi yang dia sampaikan tersebut, karena memang tanpa diri kamu ini manusia, kehidupan dia penuh dengan situasi yang benar-benar sangat ketakutan. Muncul kartu Two of Swords, terdiri dari dua pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengisyaratkan bahwasannya situasi manusia tersebut memang situasi yang lagi penuh dengan kebuntuan, lagi penuh dengan kegelisahan, lagi penuh dengan situasi bingung. Ini dia geng. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, bagaimana cara dia agar dia bisa berharap kembali terhadap diri kamu untuk datang kembali? Ya, kemungkinan besar ini manusia akan selalu mengganggu diri kamu sampai kamu merasa lelah, agar diri kamu merasa untuk memberikan kesempatan. Muncul kartu The Lovers, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, bisa saja kartu The Lovers ini mengisyaratkan hubungan manusia tersebut terhadap pihak ketiganya, yang dimana hubungan itu tidak satu pemikiran lagi. Ya, satu pemikiran yang saya katakan ini seperti mencerminkan bahwasannya dia dengan pihak ketiganya tidak bersifat pekah dan tidak bersikap harmonis. Karena bisa saja ada sesuatu hal yang disimpan, yang disembunyikan, di mana apa yang disembunyikan ini bisa saja mengarah terhadap pihak ketiga dan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Kemunculan kartu The Lovers ini tidak ada kaitannya terhadap posisi judul yang saya katakan tadi. Karena kartu ini menggambarkan situasi perselingkuhan dia, yang dimana perselingkuhan dia bersifat seperti kondisi yang tidak bahagia. Kalaupun saya mencoba untuk mengatakan kartu ini ada kaitannya terhadap posisi judul yang saya katakan tadi, ya lagi-lagi saya akan mengatakan dia masih berharap untuk kembali terhadap diri kamu karena memang posisi komitmen yang dia lakukan terhadap pihak ketiganya dalam situasi yang menghancurkan dia. Muncul kartu Queen of Swords. Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini secara pembawaan energi, memang pembawaan energi yang dia miliki seperti bersifat emosional. Ada suatu luapan emosi yang ingin dia sampaikan, di mana luapan emosi ini bisa saja dari kartu sebelumnya, yaitu The Lovers, di mana perselingkuhan. Ini manusia seperti pembawaan energi yang begitu sangat sensitif, marah, emosi. Kenapa? Karena perselingkuhan dia ini seperti mengarahkan diri dia untuk berbuat jujur, terbuka, royal, tetapi komitmen itu mengarahkan dia untuk dia terima dalam posisi apa? Kemanipulatifan. Tidak ada keterbukaan, tidak ada suatu kondisi kejujuran. Tetapi kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu Queen of Swords dengan judul yang saya katakan tadi,
Ya, bisa saja ini manusia saat ini berpikir kamu menganggap dia sebagai lawan, tetapi ketika kamu menganggap manusia itu sebagai lawan, dia tidak memperdulikan situasi itu karena dia masih percaya, dia masih yakin bahwasannya diri kamu ini bisa memberikan kesempatan dan bisa memberikan kata maaf. Dia akan masih menunggu dengan kondisi kesabaran walaupun diri kamu sulit untuk menerima posisi manusia itu di dalam kehidupan kamu kembali. Muncul kartu Eight of Swords, terdiri dari 8 pedang. Pedang lagi yang keluar, tetapi kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan tadi, kemungkinan besar ini kondisi dia, kondisi yang tercekik. Tercekik karena apa? Ada kaitannya dengan kemunculan kartu The Lovers, yang dimana The Lovers itu saya katakan perselingkuhan. Perselingkuhan dia bukan hanya berdampak buruk, tetapi membuat diri dia ini merasa terbebani, merasa terintimidasi, merasa seperti terpenjara. Ya, kalaupun saya memberikan kesimpulan, ternyata judul yang saya katakan tadi ada sudut pandang yang lain ketika manusia itu masih berharap untuk bisa kembali terhadap diri kamu. Sudut pandang yang saya katakan ini karena memang situasi dia hancur di dalam tangan pihak ketiga. Ketika kehancuran itu membuat diri dia merasa terintimidasi, baru dia berpikir agar bisa berharap kembali terhadap diri kamu, di mana harapan itu hanya bisa dia eksekusikan melalui mimpi agar bisa menarik kondisi batin kamu, yang dimana ketika batin kamu tertarik membuat diri dia merasa bahagia. Kemunculan kartu Eight of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut dengan judul yang saya katakan tadi. The Hermit unsur tanah, The Lovers unsur udara, 2 unsur, 6 zodiak, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu. Unsur manusia itu zodiak kamu, zodiak manusia itu serta pihak ketiganya. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali terhadap situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.